Lah Ibu sekalian, tadi saya sebagai seorang konsultan, di dalam hati saya cuma ada satu kerinduan. Ya, maka saya sampai Cilacap ini karena ada satu kerinduan dalam hati saya. Ya, kerinduan saya sebagai seorang konsultan, bagaimana bisa memberi jawaban atas permasalahan banyak orang yang tiba datang kepada saya. Di tempat saya itu yang paling cepat habis itu tisu Bapak sekalian ya. Karena banyak orang datang nangis, selalu menangis. Tapi kabar baiknya, mereka datang dengan mencucurkan air mata. Tetapi pulang air mata itu berubah menjadi mata air kehidupan. Mata air sukacita. Dan itulah yang menjadi kebanggaan dan kebahagiaan kami ketika bisa memberi jawaban atas permasalahan banyak orang. Oke, ini ada ibu yang pernah tidur tempat saya Bu ya. Oke. Terus sehari itu yang datang berapa Bu yang nangis tuh Bu? Banyak sekali. Ya ibu ini pernah tidur tempat saya ya. Sama ketemu saya juga dalam kondisi sedang lagi menangis Bu ya waktu itu ya. Tapi sekarang udah bagus. Lumayan ya. Oke. Ya, sering-sering aja datang ke Salatiga. Ya ibu ini pernah tidur tempat saya dan tahu ya orang-orang yang datang ke tempat saya, orang-orang yang sedang terpuruk. Bu, usia udah berapa tahun Bu? 53 tahun ya. Pengen kayanya mulai usia berapa pengen kayanya? Nah ya, dulu pengen kayanya mulai usia berapa pengen kayanya? Udah kecil ya, ada. Nikah tahun berapa? Masih kecil ya, berarti habis nikah itu udah pengen kaya sebetulnya. Ya, sekarang udah 50 tahun belum kaya Bu ya. Ya, karena apa? Tadi karena nggak ada panduan. Ya, Bapak sekalian, ibaratnya selama ini banyak orang pengen kaya, tetapi nggak ada panduannya. Jadi muter-muter kemana-mana, ya, muter-muter, cari jalan muter-muter. Ibaratnya kalau sekarang ini, ya, sekarang ini kan sudah ada Google Map. Ya, dulu ketika tadi belum ada panduan, banyak orang cari jalan sendiri tadi, muter-muter gak karuan. Ya, kejeblong, kejebles, kejedot, kegelundung, apalagi. Ya, muter-muter yang ngerti dalane. Orang teko-teko gone gitu kan. 52 tahun urung teko gone kan itu. Tetapi nanti bersama dengan kami, ya, Bapak Ibu akan sampai pada tujuan menjadi kaya. Ya, dengan cara yang cepat, mudah, sederhana dan ajaib. Tidak pakai lama. Nah, saya mau ceritakan sedikit ya, kenapa banyak dimasukkan prinsip-prinsip yang salah tadi. Dulu yang punya pendidikan pertama itu adalah kaum kapitalis. Ya, yang punya lembaga pendidikan pertama kali adalah kaum borjuis, kaum kapitalis, orang-orang kaya. Nah, program ini disematkan supaya tidak ada orang kaya. Nanti kalau ada orang kaya, kaum kapitalis tidak menguasai orang-orang tadi gitu loh. Maka program ini akhirnya turun-temurun, diajarkan di mana-mana. Karena kalau nanti banyak orang mengerti tadi, menjadi kaya tadi, nanti kaum kapitalis tidak ada yang bisa dikuasai, nggak ada yang bisa diatur. Makanya hari ini, ya, karena saya tidak mau kaya sendirian, saya mau kaya bersama-sama, mau bahagia bersama-sama. Rahasia itu saya buka di tahun 2014. Panduan kaya mendadak. Dan saya sudah membuktikan puluhan ribu orang yang bersama saya, mereka sudah kaya dan berkelimpahan di dalam kehidupan mereka. Tidak pakai lama. Di luar sana mengatakan ini programnya orang kaya. Ini Bapak semua sudah mendapat pelajaran ini, ya. Ada yang guru? Ada yang profesi guru? Ngacung. Nah, nanti yang guru harus bertobat ya ketika saat ilmu ini ya. Tobat. Ya, yang guru harus bertobat ini. Dari kecil kita diajarkan oleh guru-guru kita, ya, oleh orang tua kita, oleh lingkungan kita. Apa yang diajarkan? Hemat pangkal kaya. Ayo bertobat. Tidak ada orang hemat menjadi kaya. Ingat-ingat itu. Diganti. Bapak Ibu pernah ngomong toh, Pak, tak rewangi ngirit-ngirit, jebul ngorok. Tak rewangi ngirit-ngirit mesora cukup. Kira-kira ngirit itu, hemat itu prinsip wong sugih apa wong melarat? Melarat, wong dirit-dirit kok, gitu loh. Dihemat-hemat gitu, dirit-dirit, dihemat-hemat. No, orang kaya tidak akan pernah hemat.
Ya, karena hukumnya, ya saya akan bicara hukum. Hukumnya bunyinya begini. Siapa menebar harta, dia akan bertambah kaya. Tetapi siapa menghemat secara luar biasa, dia akan selalu kekurangan. Kemudian lagi yang dirubah. Selama ini konsep banyak orang ya mengatakan bahwa uang itu harus dicari. Ya, uang itu harus dicari, rezeki harus dicari. Jadi selama ini pola banyak orang itu mencari. Maka tadi dengan apa? Dengan ketekuk ringgel, dengan awan gembeng awan, dengan kepala untuk kaki, kaki untuk kepala. Karena apa? Mereka mencari. Sekarang kalau mencari itu kira-kira dapat nggak namanya mencari? Belum tentu. Kadang dapat, kadang enggak. Akeh enggak ternyata. Ya. Maka ketika ada suami tanya ke bapaknya, Pak, kemana? Jawabannya apa? Cari uang. Bu, kemana? Jawabannya cari uang. Ada lebih ngurus baru sekalian tempat saya. Pak, kemana? Golek upo gitu ya. Wah, tambah ngersi. Oke, baru sekalian, itu prinsip-prinsipnya orang miskin. Ya. Selama ini banyak orang konsepnya uang harus dicari, rezeki harus dicari. Saya mau kasih rahasia ya. Sifatnya uang, sifatnya rezeki itu bukan kita cari, tetapi mendatangi. Ya, sifatnya uang, sifatnya rezeki itu mendatangi Bapak sekalian, bukan kita cari. Siklus itu sudah tidak berlaku, karena sudah tidak ada kerja keras. Ya, tadi diingat-ingat ya cerita saya di awal, yang satu tadi Bu Rini penjaga toko emas, yang satu Budayati guru SMK swasta. Tapi mereka berdua sekarang ini penghasilannya sudah 600 juta. Profesinya tidak berubah loh Bapak sekalian ya. Profesinya tidak berubah. Mereka masih menjadi guru. Nah, yang agak sedikit berubah Bu Rini ya, dulu dia penjaga toko emas padi. Ketika penghasilannya 300 juta, dia mau keluar sama bosnya nggak boleh. Akhirnya dia datang ketemu saya, Pak Niko, saya sudah mau keluar sebetulnya. Tapi oleh bos tidak boleh karena dia orang lama, orang kepercayaan. Kemudian saya katakan begini sama Bu Rini, udah tenang saja. Tidak lama lagi bosmu akan menjual toko emasnya. Dan itu toko emasnya saya beli dan kamu yang ngurus toko emas itu. Dan sekarang menjadi toko emas Sinar Nusantara tadi. Sekarang sudah bukan pegawai, jadi kalau gaji saya juga gak kuat karena sekarang penghasilan udah 600 ya. Tapi dia tak kasih saham untuk ngelola toko emasnya BLN ya, toko emasnya anggota BLN. Oke ya, jadi suatu saat orang itu bisa punya uang banyak, diingat-ingat. Yang programnya kerja keras tadi, suatu saat orang itu bisa punya uang banyak. Tetapi uang itu akan segera habis lagi. Loh, kenapa Pak harus habis? Ya harus habis lagi apa? Supaya kerja keras lagi. Karena kalau nggak habis-habis nanti nggak kerja keras. Akhirnya siklus hidupnya begitu. Kerja keras mengumpulkan uang, punya uang banyak, uangnya habis lagi. Kerja keras lagi, ya habis lagi. Kerja keras lagi, habis lagi. Kira-kira ada yang mengalami siklus seperti itu? Banyak ya, banyak. Nah itu masalahnya. Jadi sekarang kalau bayangkan kalau harus dengan kerja keras. Tadi kan profesi guru sama penjaga toko emas. Kalau sekarang punya penghasilan 600 juta, kalau dengan kerja keras, itu yang guru mau sehari ngajar 100 jam, nggak bakalan punya penghasilan sebesar itu. Gini apa gini? Ngajar nganti lambene dumbli itu, nggak bakal punya penghasilan 100 juta. Yang penjaga toko emas mau jaga sekali sehari 20 toko emas juga nggak bakal punya penghasilan sebesar itu. Tetapi kehidupan mereka sekarang sangat nyaman. Bahkan hidupnya sekarang bermanfaat bagi banyak orang, menolong banyak orang, membantu banyak orang. Tapi selama ini ya kita diputar-putar oleh pengajaran-pengajaran yang tadi membuat kehidupan kita terpuruk. Oke, tadi ada 3 prinsip ya: kerja keras, programnya orang miskin; menabung, programnya orang miskin; hemat, programnya orang miskin. Ya, tapi pola banyak orang itu semua mencari. Padahal sifatnya rezeki, sifatnya uang adalah mendatangi. Oke, kita kasih pemahaman begini. Anggaplah uang, rezeki
itu seperti kupu-kupu, ya, dibayangkan dulu. Uang, rezeki itu seperti kupu-kupu. Selama ini pola banyak orang itu selalu mengejar atau mencari kupu-kupu. Dan diingat-ingat, ya, kupu-kupu itu semakin dikejar, dia akan semakin lari. Ya, selama ini konsep banyak orang seperti mengejar kupu-kupu. Dan kupu-kupu semakin dikejar, semakin lari. Maka dikejarnya tadi apa? Dengan kerja keras tadi. Ya, dengan keteguh ringgel, dengan macam-macam itu mengejar. Ya. Oke, sekarang Bapak Ibu bisa nggak dapat kupu-kupu tanpa mengejar? Bisa nggak kira-kira? Ayo pertanyaannya, bisa nggak kita dapat kupu-kupu banyak tanpa mengejar? Bisa nggak? Bisa. Dengan cara apa? Bikin taman. Nah, ini harus pintar tapi baru ngerti aplikasinya nanti ya. Oke, tadi uang, rezeki seperti kupu-kupu. Konsep banyak orang mengejar kupu-kupu, mengejar rezeki. Nah, kita bisa mendapatkan kupu-kupu tanpa mengejar. Dengan cara apa? Membangun taman yang indah. Dan kupu-kupu itu pasti berdatangan. Ya, kupu-kupu pasti berdatangan. Nah, ini bicara apa sekalian ya? Ini bicara begini. Otak manusia, ya, otak kita ini ibaratnya seperti lahan, ya, seperti lahan. Otak manusia itu ibaratnya seperti lahan. Nah, selama ini kupu-kupu tidak mau datang di lahan yang kita punya tadi. Kenapa? Karena isinya tanaman-tanaman keras di dalam lahan tadi. Ya, tadi otak kita tadi selama ini ditanami tanaman-tanaman keras. Tadi kerja keras, menabung, hemat, itu semua tanaman-tanaman keras yang ditanam di dalam otak kita. Yang nanam siapa? Yang nanam ya orang tua, lingkungan, pendidikan. Jadi selama ini kita tanpa disadari sejak kecil kita ditanam tanaman-tanaman keras tadi. Ibaratnya apa? Lahan tadi ada tanaman bambu barungan, tahu ya? Bambu badotan tahu? Yang di pinggir-pinggir sungai itu, ya, yang apa? Menakutkan. Ya, selama ini lahan yang tadi itu ditanami tanaman keras. Makanya kupu-kupu tidak mau datang. Ya, kupu-kupu gak mau datang ke tanaman-tanaman keras tadi. Kan itu. Nah, oleh para motivator, oleh para pembicara, mereka tahu ilmu ini. Jadi mereka berusaha menanam bunga, ya. Jadi para motivator itu dia berusaha menanam bunga. Diberi bunganya orang sukses, bunganya orang berhasil, bunganya orang kaya, ditanam di situ. Maka ketika banyak orang ikut seminar motivasi, ketika materi diberikan, mereka sudah seperti orang sukses. Jalannya seperti orang sukses, gaya bicaranya sudah seperti orang sukses. Ya, karena apa? Barusan dikasih materinya orang sukses. Tadi barunya ditanam bunga tadi. Kira-kira pertanyaannya bisa tumbuh nggak? Di lahan yang tadi ada tanaman keras tadi, tiba-tiba ditanami bunga, bisa tumbuh nggak kira-kira? Nggak bisa. Kalau tumbuh pun paling 3 hari, layu lagi. Tetapi karena di situ masih ada tanaman keras, bunganya layu lagi. Nah, di BLN saya punya pola yang berbeda. Tadi ya, banyak orang yang datang ke saya, tanamannya masih tanaman keras. Nah, saya tahu saya mau menanam bunga di sana, karena masih ada tanaman kerasnya, nggak bisa. Apa yang harus saya lakukan? Ya, tentunya saya harus mencabut tanaman keras tadi. Saya cabut dulu. Ya, dicabut, dibajak. Baru setelah bersih, baru saya menanam bunga. Nah, ketika itu saya lakukan, ya, anggota BLN semua sudah membangun taman yang indah. Dan tadi rezeki, uang datang sendiri di dalam kehidupan mereka, tanpa dengan kerja keras. Karena banyak orang tidak tahu bahwa daya ingat manusia itu rata-rata cuma 3 hari.